Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel yang berada di Indonesia, dari Aceh sampai Maroke. Kali ini kita akan membahas, ketemu lagi yang baru. Beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah menetapkan beberapa orang menjadi tersangka dalam kasus di PT Waskita Karya. Dan ini menyangkut di PT Waskita Beton yang pada beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa tersangka. Satu di antara tersangka itu salah satu ketua partai politik juga yang sekarang sudah dalam persidangan. Nah, berita ini dari CNBC Indonesia, yaitu Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Suwarjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Prekes pada tahun 2016-2020 oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adapun satu orang tersangka tersebut yaitu Des selaku Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk periode Juli 2020 sampai sekarang. Kata Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumendana dalam keterangannya Sabtu 29 April 2023. Dalam kasus ini, Destiawan berperan dalam memerintahkan menyetujui pencairan dana supply chain financing SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif, guna memenuhi permintaan tersangka. Nanti kita bahas satu-satu. Kita baca press conference-nya ini. Akibat perbuatannya, tersangka Des disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Ju Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor RI nomor 31 tahun 1959 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana imbunya. Kejaksaan Agung langsung menahan Destiawan di Rumah Tahanan Negara Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Masa penahanan selama 20 hari sejak 29 April sampai 17 Mei. Artinya sekarang ini masih dalam masa penahanan pertama. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka Des dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari jelasnya. Diketahui kerugian negara yang dihitung oleh BPKP, ini BPKP yang melakukan penghitungan, yaitu sebesar 2.546.645.944 Selain itu dalam kasus ini penyidik juga melakukan penyitaan. Jadi sudah dilakukan penyitaan terhadap aset tanah, bangunan dan uang, antara lain uang sejumlah 96.611.378.709 rupiah. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 744 meter persegi yang terletak di Kecamatan Taro, Kabupaten Grobogan, ini Jawa Tengah. Satu bidang tanah beserta bangunan luas 3.123 meter persegi yang terletak di Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Satu bidang tanah beserta bangunan dengan luas 421 meter persegi yang terletak di Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Ini sama, masih Kecamatan Caringin ini. Satu bidang tanah beserta bangunan luas 799 meter persegi yang terletak di Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Ini sama, masih satu bidang tanah beserta bangunan luas 130 meter persegi yang terletak di Jalan SMA 64 Gang Bainun, RT 05 RW 02 nomor 18 di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dalam perkara ini terdapat 8 tersangka, yaitu Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Prekes 2016-2020 Agus Wantoro, Jenderal Manajer Pemasaran PT Waskita Beton Prekes Tbk periode 2016 Agustus 2020 Agus Prihatmono, Staf Ahli Pemasaran PT Waskita Beton Prekes Beni Prastowo, Pensiunan Karyawan PT Waskita Beton Prekes Tbk Anu Grianto, Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal. Ini Asna ini yang saya sebut tadi, Ketua Umum salah satu partai. Nomor 6, pensiunan karyawan BUMN PT Waskita Beton Prekes KJH, mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Prekes
Jarod Subhana, Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri AJM berinisial HA. Ini beberapa yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam proses persidangan. Saya kira proyek yang didengung-dengungkan oleh Pak Jokowi, infrastruktur dan lain sebagainya, ini ternyata memang potensi sekali, bukan potensi, faktanya ya kan banyak sekali bermasalah. Nah, kita juga di samping ini kan kita mendengar juga pembangunan kereta di Sulawesi Selatan. Ternyata ditangkap juga oleh KPK beberapa waktu yang lalu juga seperti itu. Ini artinya memang BUMN kita ini menjadi persoalan betul, dan harusnya yang bertanggung jawab tidak hanya direktur dari BUMN itu atau dirut BUMN. Siapa yang mengebalai BUMN ini? Yaitu menterinya Erick Thohir. Ini kan bukti pengawasan. Ini karena menterinya sibuk, ya kan, ke sana kemari. Erick Thohir ini ke sana kemari dalam rangka untuk sibuk di PSSI, bahkan kita sudah minta dia milih, kan undang-undang jelas itu kok, tapi nggak berlaku kepada Erick Thohir ini. Undang-undang itu jelas, menteri itu tidak boleh rangkap jabatan, termasuk dalam organisasi yang namanya olahraga. Ini jelas dia menjadi ketua umum PSSI. Sudah kita sampaikan melalui channel kita ini, kita minta supaya Erick Thohir itu mundur. Dia milih aja salah satu, mau jadi ketua umum PSSI atau jadi menteri. Justru yang memberikan contoh yang lebih bagus itu ada di wakil ketua umum PSSI, yaitu teman saya kenal, sahabat saya juga, pernah sama-sama dengan saya di DPR saya, yaitu Zainuddin Amali. Dia meninggalkan jabatan menterinya, dia milih menjadi wakil ketua umum PSSI. Tapi Erick Thohir tidak, dia tetap ya kan menjadi ketua umum PSSI, dan dia tetap juga mau tetap menjadi menteri negara BUMN. Karena ini semuanya adalah punya potensi besar dalam rangka untuk menggerakkan, dalam rangka ada keinginan personal dia, yaitu mau maju sebagai wapres, ya kan, mau maju sebagai wapres. Nah, sebenarnya haknya Erick Thohir mau maju sebagai wapres, itu haknya Erick Thohir, tapi dia harus tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Dia gunakan dalam rangka campaign itu. Coba kita lihat di bandara, kita lihat di ATM itu ada fotonya dan lain sebagainya, itu kan menggunakan fasilitas negara. Jadi menurut saya harusnya Erick Thohir itu fokus mengurus yang namanya BUMN, atau fokus mengurus yang nama bola. Ini kan terjadi lagi nih kasus korupsi, terjadi lagi ini. Terus banyak masalah di BUMN kita. Nah, ini kan satu antaranya saja, tapi kita paling tidak mengapresiasi Kejaksaan Agung, ya kan, dan kita berharap juga KPK, ya kan, KPK bekerja juga hal yang seperti ini. Dan beberapa waktu yang lalu kan ada lagi yang dikemukakan oleh Jaksa Agung, ada kasus besar lagi yang melibatkan BUMN. Kita tahu itu adalah kasus di anak perusahaannya Telkom, yaitu di Telkomsel, seperti itu. Ada dugaan fiktif juga, proyek-proyek fiktif. Jadi banyak sekali proyek-proyek fiktif ini yang terjadi. Nah, oleh karena ini adalah dalam rangka pembangunan, apalagi kalau kita lihat ya apa yang pernah disinyalemen oleh KPK, banyak proyek-proyek infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi ini bermasalah dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya kita dorong saja KPK dan Kejaksaan Agung, dan dalam hal ini Kejaksaan Agung, untuk menuntaskan. Ini kan korupsi ini menjadi musuh kita, ya kan. Rakyat menderita hari ini, BPJS harus dibebankan kepada rakyat, satu. Terus iuran TDL, tarif dasar listrik harus naik, rakyat juga beban. BBM naik, itu juga rakyat juga menjadi beban. Pupuk susah, rakyat juga. Kenapa? Karena uang kita nggak ada. Kemana uang kita? Itulah yang diambil oleh para koruptor-koruptor kita ini, begitu luar biasa. Apalagi kasus yang sekarang belum tuntas juga, belum kedengaran, sebagaimana hebohnya menjadi balon besar, yaitu kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Dan saya dapat informasi, kelihatannya DPR redup juga untuk membuat hak angket atau pansus. Ya sudah, apalagi sekarang udah tahun-tahun politik, fokus anggota DPR udah banyak ke dapil, mereka udah sibuk untuk keterpilihan kembali, tapi bagaimana amanah mereka yang harusnya menjadi pengawas tidak dilaksanakan. Oleh karena itu menurut saya kita dorong betul Kejaksaan Agung, karena kasus kita, indeks persepsi korupsi kita sudah melorot demikian rupa, seperti itu. Dan memang di mana-mana terjadi korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Pak Mahfud.
Nengok ke atas ada korupsi, nengok ke bawah ada korupsi, di darat ada korupsi, di udara ada korupsi, di laut ada korupsi. Artinya sudah betul-betul sangat darurat kita, darurat korupsi. Jadi oleh karena kita darurat korupsi ini, menurut saya ketiga institusi penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi, Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian harus bekerja sama ini membagi wilayah. Nah, Kejaksaan jauh lebih maju nih, jauh lebih maju nih Kejaksaan. Hal-hal yang cukup besar. Kita berharap KPK, ya kan, berharap KPK untuk segera juga menindaklanjuti kasus-kasus yang lain. Nah, kalau laporan, ya kan, laporan Kejaksaan Agung terhadap dugaan fiktif yang ada di anak perusahaannya Telkom atau di Telkom itu, saya kira KPK sudah saatnya juga. Jadi KPK jangan sibuk, ya kan. Kemarin bagus nih, sibuk tangkap OTT suap menyuap. Tapi kita tidak mau berhenti di kasus suap menyuapnya. Kasus suap menyuap itu kan sederhana. Ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Itu sederhana pembuktian. Kita minta kepada KPK lebih dalam lagi. Bukan kasus suap menyuap, tapi kasus korupsi pelaksanaan pembangunan kereta yang ada di di Sulawesi itu. Kereta api di Sulawesi. Pasti kalau ada suap menyuap itu pasti ada dugaan korupsinya. Pasti ada dugaan korupsinya cukup kuat. Oleh karena itu pemirsa, mari kita betul menagih komitmen ini. Nah juga dalam tahun politik ini kita mau lihat juga nama capres-capres nih yang ada nih. Apakah capres-capres ini akan betul-betul mendukung pemberantasan korupsi, ya kan, termasuk partainya, atau justru capres-capres ini bagian dari persoalan korupsi itu sendiri. Kita lihat saja nama-nama yang pernah dipanggil oleh aparat penegak hukum, walaupun nama-nama itu belum putus melalui putusan pengadilan, menurut saya menjadi catatan merah atau catatan hijau atau catatan biru, ada catatan hitam bahwa nama-nama orang ini sudah diduga patut keras bermasalah dalam tindak pidana korupsi. Itu kita kan tahu. Sekarang sudah terbuka, cek aja, ya kan? Bagaimana gampang, ya kan, kayak anak-anak sekarang, cek, ya kan? Calon Anies Baswedan, di Google, cek, di googling Anies Baswedan dugaan korupsi keluar atau tidak, kan sudah jelas nih capres kita nih kan dugaan. Yang kedua Ganjar Pranowo, googling lagi, cek seperti itu, keluar. Yang ketiga Pak Prabowo, supaya kita tahu persis dan kita minta komitmen mereka, karena memimpin pemberantasan korupsi ini bukan di KPK, bukan di Kejaksaan Agung, di polisi, tapi adalah presiden. Karena kita ini adalah kabinetnya presidensial. Oleh karena itu, maka presiden yang harus memimpin pemberantasan korupsi itu tidak bisa hanya dilepaskan kepada KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Itu adalah instrumen alatnya, institusionalnya, tapi kepemimpinan memimpin korupsi itu adalah ada di tangan presiden. Kita lihat hampir 10 tahun ini alpa, ya kan? Hanya ada di pembicaraan, hanya ada di pidato-pidato, tapi tidak nyata real di dalam pelaksanaan itu sendiri. Lagi-lagi saya kira mari kita dukung Kejaksaan Agung ini untuk betul-betul membongkar. Jangan-jangan hampir, kita tidak menuduh, jangan-jangan hampir BUMN kita ini bermasalah semua, ya kan? Ada bermasalah semua ini prosesnya. Oleh karena itu kita minta sekali lagi, ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kejaksaan, harus jiwa kesatria itu muncul, ya kan, kepada yang namanya Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Menurut saya sudah pantas dan malu, dia harusnya segera mundur. Jadi kita minta betul Erick segera mundur dari menterinya. Ya sudah, dia fokus saja ngurus sepak bola, karena dia malu dong. Bagaimana mungkin dia sebagai yang nama chief di BUMN itu, yang namanya pemimpin di BUMN, ternyata lagi-lagi jebol ada korupsi di badan usaha milik negara kita. Jadi rakyat akhirnya mengalami penderitaan luar biasa. Sekali lagi pemirsa, kita akan berteriak terus, ya kan, terutama kalau kita Partai Masyumi, itu agenda kita juga salah satunya adalah kita menagih komitmen. Kita juga caleg-caleg kita juga nanti insya Allah kalau kita nanti dimenangkan oleh Mahkamah Agung dan kita menjadi resmi, salah satu syarat untuk menjadi caleg Partai Masyumi itu adalah dia harus buat fakta integritas, dia tidak pernah terlibat kasus korupsi, tidak ada jejak rekam, dan tidak akan melakukan. Kalau ada, saya sebagai ketua umum saya akan coret proses pencalonannya. Kita bisa lihat jejaknya seperti itu. Jadi komitmen kita serius, ya kan, dan jejaknya cukup
Jadi kita bukan hanya ngomong, Partai Masyumi bisa cari jejak partai yang paling bersih di Republik ini. Itu ada di Partai Masyumi. Nah sekarang kita generasi berikutnya, simbol kita, jadi kita tidak ngomong, kita simbol punya ketua majelis syuro kita, orang yang betul-betul anti korupsi, Bang Abdullah Hemahua. Saya di PR 5 tahun, cek saja, ada nggak jejak-jejak saya seperti itu, atau jejak-jejak pengurus-pengurus Partai Masyumi yang lain. Gampang. Oleh karena itu mari kita melihat bahwa baik dalam rangka pileg maupun pilpres ini kita buka semua secara terbuka. Kalau ada, ya kan gampang mengetes bagaimana komitmennya terhadap undang-undang pemberantasan korupsi, bagaimana komitmennya terhadap kita minta kemarin rame-rame untuk undang-undang segera, undang-undang perampasan aset. Siapa yang keberatan itu? Artinya mereka tidak menganggap bahwa bahaya korupsi ini sudah di leher kita seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.